Jadi Jo, pertunjukan harus tetap berjalan. Terlepas dari boykot, ceritakan lebih banyak tentang apa yang terjadi di atas panggung dan di luar panggung. Ya, menurut saya Christopher sudah melakukan pekerjaan yang baik membicarakan apa yang terjadi di atas panggung. Dan saya merasa apa yang terjadi di luar panggung jauh lebih menarik. Eurovision itu sangat berarti bagi Israel. Bukan hanya bagi orang-orang yang seperti yang pasti bisa kamu lihat sendiri karena tinggal di sini. Mereka sangat menyukainya di sini. Tapi ini juga merupakan salah satu pilar utama kebijakan luar negeri Israel. Mereka menggunakan Eurovision sebagai tolak ukur untuk melihat bagaimana pandangan publik terhadap Israel. Dan selama beberapa tahun terakhir, mereka mengirimkan lagu-lagu yang mencerminkan Israel pada saat itu. Mereka mengirimkan lagu pada tahun 2024 berjudul Hurricane yang pada dasarnya tentang peristiwa 7 Oktober, meski tidak secara eksplisit. Dan kemudian mereka mengirim Yufar Rafael, seorang penyintas dari pembantaian Nova. Tahun ini, mereka memutuskan untuk mengurangi hal itu, sebagian besar karena mereka telah diperingatkan beberapa kali tentang perilaku mereka dalam kontes tersebut. Mereka telah diperingatkan oleh EBU, Uni Penyiaran Eropa, bahwa mereka telah terlalu politis, dan itu bertentangan dengan etos kontes tersebut. Meskipun, tentu saja, Eurovision didirikan atas dasar politik, dan itu akan selalu bersifat politis, tidak peduli bagaimanapun Anda mencoba mengubahnya. Tapi tahun ini mereka mengirimkan sebuah lagu yang sedikit berbeda. Dan sebagai hasilnya, satu hal yang saya perhatikan tahun ini dibandingkan tahun lalu adalah pengucilan terhadap peserta Israel tidak sebanyak tahun lalu. Apakah ini karena pihak keamanan Israel menilai risikonya lebih kecil? Atau karena lebih banyak negara yang merasa lebih bersedia untuk terbuka? Dan saya pikir itu adalah tanda yang baik bagi Israel ke depannya. Fakta bahwa ada artis-artis lain. Sebagai contoh, saya baru saja melihat video yang sangat bagus tentang Noam Butan di layar. Dan Satoshi, peserta dari Moldova, sedang berbincang dengan ramah. Saya juga mendengar ucapan positif dari peserta Finlandia untuk Noam Betan. Jadi masa isolasi ini tampaknya mulai berkurang seiring dengan gencatan senjata di Gaza yang masih berlangsung dan semoga akan tetap seperti itu di masa depan. Jadi mungkin inilah akhir dari status paria di kancah global dan itu akan sangat bermanfaat bagi Israel baik untuk negara maupun seperti yang saya katakan untuk kebijakan luar negerinya. Secara singkat saja, saya ingin menanyakan langsung kepada Anda, karena Anda sudah melihat penampilannya. Siapa yang akan menang? Finlandia, mungkin Yunani. Tapi satu yang patut diperhatikan, kuda hitamnya adalah Rumania. Kami akan mengingat prediksi Anda. Koresponden Joe Brown, terima kasih banyak sudah hadir di studio.